Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kajian online dengan tema-tema kekinian terbaru ya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita membaca sholawat, mudah-mudahan corona segera berakhir dari bangsa ini dan dunia pada umumnya. Ala aidiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat ijazah dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Kemudian disambung dengan hijazah dari Mbah Hashim As'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allah li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Sekali lagi, li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kajian online. Saya mulai dari ada beberapa orang bertanya kepada saya, Gus, kadang-kadang Gus Miftah itu kok sikapnya dengan pemerintah itu berubah-ubah. Yang pertama, saya memahami firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada para pemimpin. Saya orang yang taat. Saya orang yang taat hukum. Kemudian bagaimana sikap saya dengan semuanya lah. Dalam beragama maupun di dalam bernegara. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 143 yang bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi Islam saya itu Islam yang wasatiyah, Islam yang tawasud, Islam yang tengah-tengah. Artinya saya ketika konteks kaitannya bernegara, saya termasuk orang yang wasatiyah, orang yang tawasud. Artinya kalau pemerintah baik, itu 100% akan saya dukung. Tetapi kalau kemudian ada yang perlu dikritisi, itu kita kritisi. Itu namanya Islam yang wasatiyah. Jadi kalau pemerintah baik, kita dukung. Kalau ada yang perlu kita kritisi, kita kritisi. Itu menurut pemahaman saya adalah Islam yang tawasud. Kalau persoalan corona ini, memang saya akui ya. Dulu awal-awal karena kita belum paham tentang corona, terus kemudian kayaknya waktu itu belum bahaya banget, ya kita slow banget waktu itu. Dan saya pikir tidak hanya saya, banyak penceramah lain lah yang bersikap seperti itu. Tetapi ketika kemudian ini ternyata virus yang sangat serius dan sangat berbahaya, maka ya sudah, saya tidak akan banyak berpendapat, karena saya selalu mengatakan ikutilah pendapat ahli, jangan ikuti orang yang ahli berpendapat. Dan dalam hal ini saya pikir keputusan pemerintah untuk
salah satunya untuk stay di rumah, tetap di rumah saja itu bagus. Ya makanya kemudian kita dukung sepenuhnya. Termasuk saya cancel semua jadwal pengajian. Maka saya mohon maaf kalau ada panitia yang sudah persiapan matang, bahkan sudah 90%, tinggal pelaksanaan, kemudian pengajian gagal. Ini semata-mata karena untuk menghindari dampak yang lebih luas dari virus corona ini. Dan ternyata kemudian pemerintah hari ini sangat responsif ya. Sangat responsif. Buktinya apa? Hari ini Presiden Jokowi itu mengeluarkan paket kebijakan untuk menyelamatkan Indonesia. Dan ini bagi saya luar biasa itu. Ini menurut saya jurus penyelamat yang luar biasa. Coba kita lihat Pak Jokowi, salah satu isinya ya. Artinya saya selalu bersikap kalau memang baik, selalu saya sampaikan baik. Kalau memang ada yang kritisi harus kita kritisi. Bagi saya hari ini jurus penyelamat ekonomi dari Pak Jokowi itu luar biasa ya. Barangkali kawan-kawan yang belum tahu. Seperti yang kita baca banyak karena kondisinya memang baru seperti ini, saya pikir teman-teman di pemerintahan yang tidak penting gak usah dilakukan. Bagus, luar biasa. Nah, jadi kemarin kan saya bilang tuh, persoalan corona itu tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga akan berdampak kepada dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan hari ini sudah direspon Pak Jokowi luar biasa. Maka sekali lagi, tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, ingat nggak kemarin Gus Miftah posting di Instagram dan Facebook soal ini? Ini kalau kemudian bahan pokok, sembako, rakyat tidak tercukupi gara-gara corona ini akan chaos. Akan ada dampak yang luar biasa. Dan ternyata hari ini Pak Jokowi responnya luar biasa. Tahu betul keluhan rakyat itu. Dan ya kan, artinya disinilah fungsi rakyat, orang-orang kayak kita itu untuk balancing ya, untuk watawasobil haq, watawasobil sober, kita mengingatkan pemerintah. Lah hari ini karena kita punyanya medsos, kita ingatkan melalui medsos itu. Jangan kemudian ketika saya memberikan kritikan itu, orang bilang, wah Gus Miftah tidak suka dengan pemerintah. Ya coba dilihat kontaknya itu. Justru itu saya lakukan karena semata-mata kecintaan saya terhadap pemerintah. Nomor 5. Ini yang menarik, ini bro, ini dengerin ya. Ini bagi kawan-kawan ini luar biasa ini. Biar saya ketahui saya kira atau sewu. Itu kemarin yang saya bilang hati-hati kalau sembako nggak segera tangani rakyat akan marah. Dan ternyata responnya dari presiden kita luar biasa. Kan? Yang keenam, 10 triliun. Tuh. Artinya keluhan-keluhan saya kemarin di Instagram, di Facebook, hari ini saya dapat jawaban dari beliau. Coba dicek Instagram saya kemarin atau Facebook saya kemarin. Ini kaitannya dengan masalah ekonomi dan sosial ini. Dan ini kan. OJK memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar. Wah, urusan awake dhewe lah Bang Sugih. Selain itu, bank maupun perusahaan pembiayaan dilarang menagih angsuran kredit kendaraan ojek online dan super taksi selama angsurannya mandek bro setahun, terutama yang online ya, taksi online sama super online ya. Maksud saya ini kan luar biasa itu. Maka kemudian sudah tidak ada alasan lagi rakyat hari ini untuk tidak taat kepada pemerintah. Karena pemerintah memberikan kebijakan dan sekaligus memberikan solusinya. Maka kemudian kawan-kawan, postingan saya hari ini salah satunya adalah berkaitan dengan hati-hati, jangan sampai gara-gara virus corona ini membawa dampak ke masalah hukum. Kenapa? Karena Kapolri mengeluarkan maklumat Kapolri dalam penanganan virus corona. Saya bacakan poin-poin yang penting ya. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Penjelasannya apa? Yaitu pertemuan sosial budaya keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasean, dan kegiatan lainnya yang sejenis, ya kan? Kemudian kegiatan konser musik, pekan raya, apalagi itu, festival, bazar, pasar malam, pameran, resepsi keluarga, dan lain-lain. Ya sudahlah, ditahan dulu. Yang mau nikah, tetap nikah, tetapi resepsinya ditahan dulu.
Toh yang penting itu kan akadnya. Akad tanpa resepsi agak ada masalah. Resepsi tanpa akad tidak sah, bro. Yang penting akad, setelah itu eksekusi. Good. Nikah syaratnya namung kalih sinten. Tapi nggak usah pakai resepsi yang macam-macam. Nggak usah sewa gedung, nggak usah. Kayak kemarin kasus ini di dekat pondok itu ada orang yang membuat resepsi pernikahan, kemudian nggak ada yang datang. Ya mohon maaf karena barangkali mengikuti himbauan Kapolri ini ya. Kemudian unjuk rasa apa ya kebangetan men, mosok yo musim corona arep unjuk rasa arep demo apa to cacah. Ikut aja ini maklumat dari Kapolri ini kan. Ini baguslah. Kemudian pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. Tetap tenang macam-macam. Terus kemudian bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuh dengerin tuh. Makanya saya hari ini banyak orang yang ngadit video pengajian saya. Kita lapor ke loh gue macam-macam. Ya kan? Apabila ada informasi yang tidak jelas, sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. Nah, saya pikir maklumat ini sudah cocok dan sangat cocok dan harus kita lakukan. Karena pemerintah memberikan kebijakan dan hari ini kita mendapatkan solusinya. Termasuk sing duwe angsuran. Setahun berumah.